harus memberikan edukasi juga ya, terhadap apa yang saya jual di situ. Nah, lahirlah ini produk yang bisa mengangkat satu sisi edukasi, termasuk ya paling tidak itu Jakarta itu makin terangkat. Halo, jumpa lagi di At The Wheel. Waktunya kita bicara mengenai sektor kuliner atau kuliner makanan ringan. Banyak yang bilang bahwa dunia kuliner harus dengan inovasi dan juga kreativitas, terutama di bisnis yang satu ini, yaitu makanan ringan. Dan saya akan berbincang lebih banyak dengan seorang profesional muda, pebisnis yang telah sukses lebih dari 10 tahun terjun di dunia bisnis, yaitu bakso Malang, dan sekarang 1 tahun lebih telah lahir yaitu produk Lapis Lenongku oleh-oleh Jakarta. Dan beliau ini akan cerita lebih banyak mengenai inovasi dan juga tujuannya yang lebih jauh lagi, yaitu mengangkat pariwisata yang ada di Jakarta ini. Saya akan berbincang dengan Mas Hengki Eko Sriantono sambil saya coba salah satu produknya nih yang rasa pisang. Enak. Oleh-oleh berupa makanan kerap dicari oleh mereka yang mengunjungi sebuah kota untuk dibawa kembali pulang. Produk buah tangan ini biasanya dijual di lokasi keberangkatan seperti stasiun dan bandara. Jumlah penumpang kereta api dan pesawat yang tinggi di Indonesia adalah target utama penjualan oleh-oleh. Badan Pusat Statistik mencatat penumpang kereta api sepanjang tahun 2014 mencapai 277 juta orang per tahun atau naik 28% dari tahun sebelumnya. Sementara penumpang pesawat rute domestik di 5 bandara utama selama 2014 masih tinggi. Meski turun 2% dari tahun sebelumnya, jumlah penumpang rute domestik mencapai 38 juta orang. Pangsa inilah yang dilihat Hengki Eko Sriantono masih memiliki peluang bisnis yang masih besar lewat produk oleh-oleh khas Jakarta. Selamat siang Mas Eko, apa kabar? Siang-siang saya ganggu nih, waktunya nggak apa-apa ya? Kita ngobrol di jalan ya? Ayo Mas. Boleh cerita nggak sebenarnya perkembangan bisnis khususnya di industri makanan ringan di Indonesia itu seperti apa sih sekarang? Jadi kalau makanan ringan itu sangat ini ya, kalau menurut saya itu sangat dinamis. Jadi dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan. Nah maka dari itu saya melihat bahwa ceruknya ini masih besar. Karena budaya masyarakat Indonesia itu kalau kemana-mana itu tidak lepas dari cemilan, snack, terus juga oleh-oleh sebagai buah tangan. Nah itu yang bikin saya tertarik masuk di dunia itu. Jadi kok melihat dari sisi kan kalau makanan ringan kan ada pesaingnya adalah ada misalnya makanan-makanan yang sudah memiliki brand atau juga makanan-makanan khas misalnya. Betul. Nah ini dari sisi komposisi perkembangannya mana yang paling demand-nya paling banyak sebenarnya? Sebenarnya demand-nya itu saat ini ya, itu kalau saya lihat itu dua. Jadi makanan ringan snack itu dan oleh-oleh berupa kue. Nah itu demand-nya cukup kuat ya. Jadi apalagi sekarang kecenderungan masyarakat Indonesia itu juga hobi traveling. Nah itulah yang akhirnya kemana-mana selalu yang dicari itu adalah buah tangan, oleh-oleh. Nah itu ya yang akhirnya saya melihat bahwa ini sangat potensi nih bisnis ini gitu. Oke, ceruknya masih banyak, Iya. tapi pemainnya bagaimana? Pemainnya banyak, tapi kalau kita bisa melihat peluang itu bahwa kita bisa ngambil segmen yang belum banyak pemainnya, kita inovasi atau kita kreatif di salah satu sisinya, itu bisa masuk. Jadi kita nggak perlu takut persaingan atau kompetisi yang begitu lebar di bisnis ini. Gitu. Kan tidak hanya rasanya saja, tapi dari sisi bentuk, promosi, packagingnya seperti apa. Nah itu apa sebenarnya kalau Indonesia itu lebih ke arah mana sebenarnya lihatnya? Nah kalau di Indonesia ini sebenarnya campur. Jadi yang dilihat itu juga dari kualitas, tapi juga dari kemasan. Nah makanya waktu itu saya masuk ke bisnis ini, saya melihat bahwa saya harus bisa masuk ke dua-duanya, baik di kualitas maupun di packaging. Nah untuk packaging saya tidak mau yang biasa-biasa saja seperti makanan-makanan atau oleh-oleh yang lain di kota yang lain. Maka dari itu saya lihat bahwa potensi Jakarta ini budaya maupun pariwisatanya itu masih cukup banyak yang belum tergali. Saya lihat bahwa banyak
masyarakat kalau datang ke Jakarta itu juga sulit cari informasi mengenai wisata Jakarta, mengenai budayanya itu juga sangat sulit. Bahkan informasi mengenai peta wisata itu juga sangat sulit. Saya bahkan ini pengalaman saya sendiri kalau ya di bandara lah ini contohnya. Saya sulit kalau ingin mencari ini saya harus kemana ya. Nah itu contoh kecil aja yang akhirnya saya kemas dalam satu kemasan di dalam packaging kue ini. Oke, dan kalau dari sisi apa ya distribusi, kalau saya lihat kan Mas Eko juga tidak mengambil cara yang mainstream kan, tapi mengambil suatu keunikan lagi, yaitu saya lihat adalah di tempat-tempat yang memang menjadi transit orang-orang berpindah dari kota ke kota yang lain, misalnya contohnya seperti stasiun, bandara. Apakah dari awal memang seperti itu target dari Mas Eko? Jadi memang target awal, bahkan waktu buka pertama kali ya, saya buka Lapis Lenongku ini pertama saya langsung ambil tempat di stasiun dulu. Jadi stasiun Gambir dulu karena memang tempat transit maupun lalu lalang orang dari daerah Jawa itu ada di stasiun Gambir. Nah, sehingga di situ begitu saya buka tahun 2013, memang sambutannya luar biasa. Karena mereka surprise, rata-rata mereka surprise-nya karena wah ternyata di Jakarta ada ya ini ya oleh-oleh ya, yang selama ini mereka sulit mencari. Saya sendiri aja kalau didatengin saudara atau teman, itu kalau ditanya oleh-oleh Jakarta apa, saya juga bingung mau jawab apa gitu kan. Nah begitu ini sudah saya hadirkan di Gambir, itu pertama kali ternyata mereka luar biasa. Dan akhirnya promosi dari mulut ke mulut. Dan kadang-kadang mereka akhirnya titip, mereka nggak ke Jakarta tapi titip temennya, tolong kalau ke Gambir itu titip ya, itu di sana ada gerai Lapis Lenongku. Nah ini yang akhirnya menggrab pasar sehingga akhirnya semakin hari itu semakin dikenal oleh masyarakat di luar Jakarta. Tapi satu hal lagi yang menarik adalah ketika memilih Lapis Lenong. Kalau kita lihat kan orang kalau misalnya identik dengan makanan ya let's say Betawi gitu. Betul. Ya. Lapis kan tidak orang tidak ke arah sana biasa kan, kok tidak kerak telur. Betul. Atau misalnya makanan lain, kok Lapis Lenong, mengapa kira Mas Eko berpikir ini nih sebenarnya yang harus Mas Eko ambil gitu? Saya melihat bahwa saya mempelajari dulu karakter ya, oleh-oleh di beberapa kota ya, barometernya Bandung itu saya lihat, terus saya amati, terus juga saya karena saya hobinya traveling, saya melihat di Surabaya juga ada itu namanya Lapis Surabaya. Ternyata memang orang itu suka dengan lapis, tapi saya harus mempunyai diferensiasi dengan mereka. Akhirnya saya coba kombinasikan dengan cake Jepang. Cake Jepang itu lembut. Nah, saya kombinasikan dengan lapis yang ada di Surabaya yang komposisi telurnya juga enak, empuk, sehingga jadilah yang namanya Lapis Lenongku ini. Dan ternyata memang orang-orang Indonesia atau masyarakat Indonesia itu memang suka lapis ya. Tapi di samping itu saya tidak mau nggak mau berdiam diri. Saya harus inovasi. Saya melakukan inovasinya adalah saya coba makanan yang lain seperti cake pisangnya, saya olah. Terus saya bikin yang namanya brownies kukus Jakarta. Karakternya beda dengan brownies yang lain. Nah itu yang menarik itu. Tapi lapis Jakarta, kan saya sendiri juga saya tahu lapis Jakarta dari Mas Eko ini gitu. Sebelumnya sendiri saya belum pernah makan lapis Jakarta. Memang, iya. Nah ini kan bisa jadi bagian paten juga harusnya. Iya, memang itu juga sudah menjadi planning dari saya bahwa ini adalah saya klaim ini adalah lapis Jakarta karena memang sebelumnya memang nggak ada di Jakarta. Bahkan saya beberapa bulan yang lalu itu mengikuti suatu ajang kompetisi rekor bisnis. Itu dengan klaim saya itu mengenai packaging maupun lapis Jakartanya itu akhirnya saya juga menang di rekor bisnis itu. Nah, ini memang menjadi rencana saya adalah mempatenkan lapis Jakarta ini sehingga masyarakat di luar dari Jakarta itu akan mengenal bahwa oh ternyata di Jakarta itu sudah punya makanan yang khas yaitu lapis Jakarta yang brandnya adalah Lapis Lenongku sebenarnya. Tapi kalau makanan ringan mereka itu tinggal datang ngambil langsung cash. Memang itu ya kelebihan dari makanan ringan kalau brandnya sudah kuat.